Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nahi wirana wirani samantida kudajanang awirana cak samanti isadamo sanantano ti. Pemimpin Puja Bakti, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini, kembali Bapak Ibu sekalian hadir di wihara dalam rangka melakukan bentuk jasa kebajikan. Merupakan suatu kebiasaan yang bagus, karena pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian telah meluangkan waktu biasanya umatnya banyak, dan ini sepertinya agak kurang. Ya, seperti itu ya. Dulu waktu pertama kali saya ceramah di sini sampai penuh di jalan-jalan itu. Bapak Ibu sekalian, tidak semua umat Buddha ketika waktunya datang, waktunya tiba, hari Minggu bisa datang ke wihara. Ya, dengan alasan mempunyai kesibukan yang lain. Untuk itu, pada kesempatan pagi hari ini, tentunya Bapak Ibu sekalian sudah tepat memilih datang ke wihara. Karena dengan datang ke wihara, banyak sekali hal-hal perbuatan baik, bentuk-bentuk jasa perbuatan baik yang bisa dilakukan. Tadi sudah melakukan puja bakti, bermeditasi, dan sekarang tinggal mendengarkan ceramah. Ya, jadi kalau mendengarkan ceramah, jadilah pendengar yang baik. Ya, pendengar yang baik tentunya ketika uraian dhamma diuraikan ya memperhatikan. Ya, bagaimana ciri orang yang memperhatikan? Cirinya adalah ketika badan jasmani di sini, pikirannya juga ada di sini. Dan ciri ya orang yang tidak memperhatikan
ketika duduk di sini tetapi pikirannya ada di sana. Di sana mana? Masing-masing orang mempunyai pemikiran masing-masing, bisa di rumah, di tempat kerja, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha mengajarkan bagaimana kita untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan Dhamma. Karena barang siapa yang bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka setelah kematian dia akan terlahir di alam bahagia. Hal ini dapat kita lihat di dalam Saleyaka Sutta. Di situ terdapat interaksi tanya jawab antara Sang Buddha dan perumah tangga. Perumah tangga ini bertanya, sebagian orang setelah mengalami kematian, setelah tubuhnya hancur di dunia ini, terlahir di alam bahagia. Dan sebagian orang setelah mengalami kematian, setelah tubuhnya hancur, terlahir di alam menderita. Apa sebabnya? Sehingga sebagian orang setelah kematian, setelah tubuhnya hancur, terlahir di alam bahagia, dan sebagian orang terlahir di alam menderita. Sang Buddha menjawab, orang-orang yang terampil, orang-orang yang mampu menjadikan Dhamma, menekuni Dhamma dalam kehidupan sehari-hari, maka orang-orang tersebut yang setelah kematian, setelah tubuhnya hancur, terlahir di alam bahagia. Ya, dan sebaliknya, orang-orang yang tidak terampil, ya, selalu ya menyimpang perilakunya, menyimpang ucapannya, menyimpang pikirannya, dalam tanda kutip di sini negatif. Maka orang-orang seperti itu setelah mengalami kematian, setelah tubuhnya hancur, dia terlahir di alam menderita. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, ketika hari Minggu memang jadwalnya untuk pergi ke wihara, ya dilakukan. Karena perbuatan baik itu harus diulang secara terus-menerus. Ya, caranya supaya apa? Supaya yang negatif itu tidak muncul, bentuk-bentuk yang buruk itu tidak muncul. Kita bisa berupaya, ya, berupaya untuk mengondisikan yang baik. Supaya apa? Supaya perilaku yang buruk tidak muncul. Ya, tentunya ya Bapak Ibu sekalian hadir di sini secara tindakan, secara ucapan sudah terjaga. Sekarang bagaimana pikirannya supaya terjaga? Ya, untuk itu pada kesempatan pagi hari ini merupakan langkah yang tepat. Bapak Ibu sekalian datang ke wihara, ya bisa banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tentunya perbuatan baik ini yang bermanfaat bagi diri Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, yang akan menjadi teman. Ya, kalau kita cermati, teman yang baik ya perbuatan baik kita, perbuatan jasa kita. Teman yang buruk ya perbuatan buruk kita. Itu yang akan menjadi teman. Dia tidak memungkiri kita. Tinggal bagaimana kita mengembangkan, mau yang positif atau yang negatif. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu ya sebagai pembukaan. Bagaimana supaya tahu, ini loh yang harus saya lakukan. Ini yang harus saya tekuni. Karena Sang Buddha menganjurkan, hendaknya kita itu menekuni hal-hal yang bermanfaat.
bermanfaat untuk diri kita. Kalau tidak bermanfaat, jangan ditekuni. Ya, jangan ditekuni karena akan membawa kemunduran. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya akan coba menyampaikan hal yang berkaitan mengatasi kemarahan dengan cinta kasih. Cinta kasih merupakan sifat mental yang baik. Sifat mental yang dapat mendamaikan diri kita, mendamaikan orang lain. Kalau Bapak Ibu sekalian mampu mengembangkan, ya, menjadikan cinta kasih meta ini sebagai salah satu kebiasaan dalam berpikir, dalam berucap, dalam bertindak, maka itu merupakan suatu kedambaan tersendiri. Kedambaan bagi siapa? Bagi diri kita. Ya, bahagia orang yang diliputi dengan cinta kasih. Dia tidak akan merugikan orang lain, tidak akan merugikan diri sendiri. Bahkan orang yang mampu menerapkan dalam kebiasaan, ya, dalam hal cinta kasih di sini, maka dia tidak ada yang namanya sifat permusuhan. Ya, ketika sifat permusuhan tidak ada, maka yang ada sifat saling mengasihi. Tentunya jika kita melihat di dalam diri kita masing-masing, cinta kasih sudah ada bibitnya. Kita sudah punya potensi, ya, cinta kasih itu sendiri. Tetapi tentunya satu individu dengan yang lain, ya, tingkatnya berbeda-beda. Ya, di sini semua mempunyai cinta kasih atau tidak mempunyai? Punya. Kita semua punya. Ketika orang memberi dengan tulus, ya, apalagi pada kesempatan pagi hari ini, mendengarkan dengan penuh perhatian, itu juga termasuk, ya, perilaku yang didasari dengan cinta kasih. Ketika orang berkata-kata, ya, tidak kasar, halus, itu juga perilaku yang dibarengi dengan cinta kasih. Ya, Sang Buddha memberikan, ya, nasihat kepada kita semua, perumpamaan dalam Metta Sutta. Bagikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya. Ini yang harus kita kembangkan kepada semua makhluk. Ya, karena sifat manusia kita semua pada dasarnya, ketika lawan bicara kita itu baik, ya, kita menerima dengan baik. Tetapi ketika lawan bicara kita itu buruk, biasanya menolak. Ya, sifat dasar kita, kalau melihat orang baik kesusahan, otomatis kita akan membantu dengan lapang dada. Bagaimana jika musuh kita yang kesusahan? Apakah bisa membantu? Bisa? Sangat sulit. Ya. Di Metta Sutta itu siapapun yang memerlukan bantuan, entah itu dia jahat terhadap kita, entah itu dia baik terhadap kita, entah itu dia netral terhadap kita, kita tetap membantu.
Itu yang namanya universal. Tidak pandang bulu siapapun orangnya. Ya. Tetapi kalau kita masih dalam tahap pelatihan, ya wajar. Bisa terhadap orang-orang yang baik, tidak bisa terhadap orang-orang yang kurang baik. Kita memilih menerapkan meta terhadap makhluk lain, terhadap orang lain. Bapak Ibu sekalian, meta hendaknya kita kembangkan. Ya, kita jadikan meta itu sebagai kebiasaan. Ya, sehingga kalau dilatih secara terus-menerus, nanti sudah nempel menjadi kebijaksanaan. Ya, otomatis kita tidak sengaja menerapkan, tetapi memang sudah menjadi kebiasaan kita. Kalau itu bisa dilakukan, sangat baik, bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, karena penerapan ini ya bermanfaat untuk orang-orang yang ada di dekat kita. Tidak mungkin ketika Bapak Ibu sekalian mempunyai meta di sini, mempunyai sikap yang lembut, ya, orang yang di Papua sana yang mendapatkan manfaatnya. Tidak mungkin. Yang mendapat manfaatnya ya keluarga, suami, istri, anak, orang tua, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu yang mendapat manfaatnya secara real. Bapak Ibu sekalian, hal yang pertama meta memang perlu dipahami. Supaya kita tahu ya batasan-batasan bagaimana menerapkan meta dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menerapkan meta yang universal, semua makhluk. Hal yang kedua, kemarahan. Dalam bahasa Pali, kurda. Biasanya kemarahan ini dibarengi dengan rasa tidak suka, kebencian. Ya, kebencian. Itu dibarengi dengan ya mental batin yang negatif. Siapa yang tidak mempunyai kemarahan di sini? Ada. Pasti semuanya punya. Dan pernah marah. Ya, kalau tidak pernah marah itu luar biasa. Bapak Ibu sekalian, marah ya memang lumrah. Bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Tetapi hati-hati. Kalau kemarahan dibarengi dengan rasa tidak suka, kebencian, bisa menyebabkan makhluk lain meninggal. Karena puncak dari kebencian adalah pembunuhan itu sendiri. Ada yang pernah membunuh makhluk? Tidak pernah. Nyamuk saja tidak pernah. Luar biasa. Ya. Pasti pernah. Kemarahan ada di mana, Bapak Ibu sekalian? Ada di mana? Ada di dalam diri kita. Ya. Orang lain secara nyata menyebabkan. Tapi kalau kita tidak merespon, kita mempunyai mental cinta kasih. Apakah terjadi? Tidak. Ya. Ada dua orang. Yang satu marah. Yang satu bisa mengendalikan batinnya dengan mental cinta kasih. Ini biarpun ya melalui pikiran, ucapannya kasar, memaki, bahkan sampai memukul. Kalau ini diam saja, apakah kemarahan muncul? Ya,
Tidak ada. Ya, tidak ada. Kemarahan tidak muncul. Kemarahan muncul ketika kondisi-kondisi buruk itu terjadi, menghampiri seseorang, tetapi orang tersebut tidak bisa mengendalikan pikirannya, tidak bisa mengendalikan ucapannya, tidak bisa mengendalikan perilakunya. Kita semua umumnya bisa nyaman, ya, duduk di sini, semua terpenuhi, tidak panas, kecuali yang di luar ya, saya tidak tahu, ya, tidak panas, dingin. Tetapi apabila kalau tiba-tiba AC-nya dimatikan, jangan bergerak selama 1 jam. Coba. Gerutu tidak dalam pikirannya. Sangat jarang. Beberapa orang tidak. Tetapi sebagian pasti tersiksa. Bisa marah. Walaupun marah itu tidak disalurkan melalui ucapan dan perbuatan. Bisa. Ya, kita kalau semua terpenuhi dengan baik, ya, kita pasti nyaman. Tetapi nanti ketika sebaliknya, pasti ya timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kemarahan muncul biasanya karena rasa tidak suka. Ya, rasa tidak suka. Ataukah ada yang kemarahan muncul karena rasa suka? Tidak. Ya, kebahagiaan muncul karena rasa suka. Tetapi kalau rasa tidak suka, tidak enak, itu bisa saja muncul kalau kita tidak bisa mengendalikan. Ya. Berkaitan dengan hal ini, Sang Buddha di dalam Kakadipama Sutta pernah menceritakan, ya, jadi Sang Buddha bercerita di masa Sang Buddha, bercerita lagi di masa lampau. Di sini ada seorang majikan yang bernama Wedeka dan pembantu yang bernama Kali. Ya, tapi nanti yang sebagai majikan, sebagai pembantu jangan diterapkan. Ya, nanti bisa jadi perang dunia ke berapa? 3 di dalam rumah tangga. Bapak Ibu sekalian, awal mulanya majikan ini terkenal baik, lembut, tidak suka berbicara kasar, cinta damai. Tetapi Kali si pembantu ini tidak lantas percaya begitu saja. Dia berpikir, ya, majikan saya ini terkenal baik, terkenal lembut, ya, cinta damai. Apakah selama saya bekerja dengan baik, dia bisa berlaku seperti itu? Ataukah dia berlaku seperti itu karena selama ini pekerjaan saya baik, tidak ada masalah? Apa yang terjadi? Karena pemikiran seperti itu, coba kalau saya, ya, melakukan pekerjaan yang kurang baik, apakah masih bisa bertahan kebaikan, kelembutan, cinta damai, ya, majikan saya? Suatu hari Kali ini bangun terlambat, kesiangan. Ya, Bapak Ibu sekalian sudah baca, saya tahu. Ya, kesiangan. Apa yang terjadi? Ya, layaknya seorang majikan yang menegur pembantunya. Ya, Kali. Mengapa bangun terlambat? Tidak apa-apa. Ya, waktu itu masih menegur dengan kata-kata saja. Ya, baru peringatan awal. Kali ini tidak puas. Ya, tidak puas. Dia tetap ingin tahu sifat asli
Ya, sifat asli majikannya. Apakah benar-benar majikannya ini baik, ya, lembut dan cinta damai? Bangun lagi terlambat kesayangan. Ya. Ketika yang kedua kalinya ini majikannya menegur. Ya, ditegur dengan kata-kata, bahkan kata-katanya kasar. Ya, kata-katanya kasar. Kalau bahasa Jawa kok sampai kedua kali kebangetan. Ya, kata-katanya kasar. Tidak cukup 2 kali, diulangi lagi ketiga kali. Bangun kesiangan lagi. Ditegur, kata-kata kasar yang muncul dipukul di kepalanya dengan benda tumpul sampai berdarah. Sejak itulah makanya majikan WDK ini yang dulunya terkenal baik hati, yang dulunya terkenal lembut, yang dulunya terkenal cinta damai, sekarang sudah berubah reputasinya. Apa yang terjadi? Sekarang dia terkenal pemarah, kasar, tidak cinta damai. Ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, hal yang pertama yang bisa kita simpulkan dari cerita ini, orang itu bisa saja tenang. Bisa saja orang tersebut tidak marah ketika kondisi-kondisi baik itu menghampirinya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian semuanya terpenuhi, ya, dengan pasangannya, kata-katanya manis, semanis gula merah. Ya. Dengan anak-anak juga perlakuannya baik, menurut, ya, tidak pembangkang, tidak menuntut, ya, istri juga baik hati, ya, lembut sikapnya. Kita kalau mendapatkan, Bapak Ibu sekalian, kalau mendapatkan perlakuan seperti itu, tentunya senang, tenang, ya, bisa sabar. Tidak ada kemarahan. Tetapi jika sebaliknya, ya, suami ucapannya kasar, tidak hanya sebatas kasar, memukul lagi, ya, apakah bisa? Tidak bisa. Ya, ibarat kalau istri melempar manci, ya, nanti suami melempar kompor. Nah, anaknya melempar tabung gas, jadilah makanan, ya, enak dimakan. Nah, itu jadinya perang, ya, perang karena tidak bisa mengendalikan pikiran dengan baik, tidak bisa mengendalikan kata-kata dengan baik, tidak bisa mengendalikan tindakan dengan baik. Ya, hal yang pertama, orang itu marah ketika hal-hal yang tidak menyenangkan tertuju terhadap dirinya, menghampiri kita. Itu hal yang pertama. Ya. Jadi ketika kita ingin melihat, ya, batas kemarahan kita, batas kesabaran kita sampai mana, ya, ukurannya seperti itu. Lihat saja. Nanti kalau pulang dari sini macet, ngedumel, ya, lihat saja. Ya. Itu sudah menandakan kita, ya, tidak mempunyai meta dalam pikiran kita, ya, dalam pikiran kita. Hal yang pertama memang itu yang bisa kita lihat. Kenapa kemarahan muncul? Kemarahan muncul karena kondisi yang tidak menyenangkan, hal-hal yang buruk itu ditujukan terhadap kita. Sampai sini paham? Ya, harus paham. Soalnya kan tenang. Ya, tenang, harus paham. Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha menasihati kita semua dalam Metta Sutta juga. Ya, tak selayaknya karena marah dan benci mengharap yang lain celaka.
itu Sang Buddha menasihati kita. Tetapi kenyataannya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa orang yang sebaliknya. Ya, dia sudah menyakiti saya, ya semoga dia bangkrut. Ya. Dia sudah menipu saya, ya semoga dia balas ditipu. Itu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Iya Bante, saya ingat, ya, tak selayaknya karena marah dan benci mengharap yang lain celaka. Ingatnya di sini, ya, coba kita renungkan berapa kali itu dibaca, ya, dan coba kita renungkan berapa kali itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, karena ketika di wihara mengulang Pancasila Buddhis bisa dengan baik. Tetapi nanti ketika keluar wihara biasanya saya tidak kuat 5 Bante, jadi 3 atau 4 saja saya jalankan. Ya. Jadi jangan hanya dibaca saja. Ya. Membaca, mengulang kembali sarana untuk mengingatkan kita. Supaya kita ingat ini loh yang tidak patut untuk dilakukan. Ya, tetapi yang terpenting nanti ketika kondisi untuk membunuh itu ada, kondisi untuk mencuri dan sebagainya itu muncul, kita bisa mengendalikannya. Ya, coba sekarang pikirkan, percuma tidak? Kita bisa mengulang dengan baik, kita bisa menjelaskan dengan baik, tetapi nanti kondisi-kondisi untuk membunuh, mencuri itu muncul, kita masih melakukan. Ya, ya percuma. Ya, percuma. Untuk itu tidak hanya diulang dan diulang, tetapi mencoba untuk diterapkan. Bahkan ingat, tidak disengaja, tetapi dengan sendirinya. Oh iya, ya, ketika kondisi membunuh datang, ya, nyamuk datang menggigit, wah ini ya tidak baik. Saya kalau melakukan melanggar sila secara otomatis, ya, tidak harus nanti, ya, orang tua duduk meditasi, ya, anaknya melihat. Ketika ada nyamuk, diingatkan sama anaknya, maka itu melanggar Pancasila Buddhis yang pertama. Ya, berarti itu orang menjadi kebiasaan. Ya, marilah kita jadikan kebiasaan yang baik itu supaya secara otomatis. Ya, kalau baru awal memang disengaja ya tidak bermasalah. Tetapi kalau sudah sering dilakukan terus-menerus pasti akan menjadi kebiasaan secara otomatis. Ya, kita mempunyai kebijaksanaan. Ya. Bapak Ibu sekalian, kemarahan muncul karena kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan itu tertuju terhadap kita. Ya, Sang Buddha menyebutkan di dalam Kakaji Wamasutta juga ada hal-hal berkaitan dengan ucapan yang bisa saja ditujukan terhadap kita. Ya, yang pertama, ucapan itu baik, ya, atau buruk. Ya. Ucapan itu lembut atau kasar. Ucapan itu berkaitan dengan kebaikan atau tidak kebaikan. Ya, jangan senyum. Ya. Dan ucapan itu diucapkan, ya, atas dasar kebencian atau cinta kasih. Ya. Dalam hal ini sebenarnya yang perlu kita ingat adalah ketika pikiran itu didasari dengan kebencian, maka itu tidak baik. Dan ketika ucapan itu didasari dengan kebencian, maka itu tidak baik. Dan ketika perbuatan kita didasari dengan kebencian, maka itu tidak baik.
pada umumnya kita sebagai manusia, ya, ketika ucapan itu ya tepat waktu, ketika ucapan itu benar, ketika ucapan itu lembut, ketika ucapan itu berkaitan dengan kebaikan, ketika ucapan itu didasari dengan cinta kasih, kita bisa menerimanya dengan baik. Benar seperti itu? Bagaimana jika sebaliknya itu yang ditujukan terhadap diri kita? Apakah masih bisa menerima? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Untuk itu Sang Buddha menasihati kita semua. Ya. Kondisi baik, kondisi buruk yang ditujukan terhadap kita, ujian, celaan yang ditujukan terhadap kita, maka kita tetap mengendalikan diri kita. Ya, menjaga pikiran kita, berusaha supaya kata-kata kasar tidak muncul, berdiam dengan kasih sayang demi kebahagiaan semua makhluk, tanpa kebencian. Kalau itu bisa diterapkan, maka sangat baik. Dalam berumah tangga juga baik, dalam berteman juga baik, dalam bermasyarakat juga baik. Ya. Orang mau berkata baik, ya kita terima kasih. Orang mau berkata buruk, ya kita terima dalam artian tidak membalas. Ya, kalau kita terima membalas, ya perbuatan buruk itu eksis terus. Orang berlaku buruk terhadap kita, kita balas, ya kita menanam kembali. Tidak berhenti, dia tetap eksis secara terus-menerus. Bapak Ibu sekalian, bahkan dijelaskan lebih lanjut, ya, ketika orang ya mencaci kita, mengambil benda-benda tumpul, ya, mengambil benda-benda tumpul, bahkan memukul kita, kita harus tetap menjaga pikiran kita agar tidak muncul kata-kata kasar, agar tidak muncul perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain dan merugikan diri kita sendiri. Ya. Orang marah itu sebenarnya hal pertama yang rugi adalah diri sendiri. Ya, ibarat seperti ini. Bapak Ibu sekalian hendak melempar seseorang. Ya, sebelum benda itu kita lemparkan, siapa yang menyentuh pertama kali benda tersebut? Diri sendiri apa orang yang hendak kita lempar? Diri sendiri. Iya, kalau yang dilempar itu bunga, ya, bunga. Kalau yang dilempar bunga, tentunya kita semua senang lah, ya. Yang memegang pertama juga mendapatkan wangi, yang memegang kedua juga mendapatkan bunga. Ya, saya yakin kalau sebagai pasangan ya dilempar bunga terhadap pasangannya ya pasti senang. Kecuali bunga pasir. Ada yang tahu bunga pasir apa? Tidak tahu. Itu PR ya, bunga pasir. Bagaimana kalau kita melempar orang tersebut dengan kotoran? Siapa yang pertama kali memegang kotoran itu? Kita. Belum tentu orang yang kita lempar kena. Kalau dia pandai menghindar, kita rugi 2 kali. Kemarahan pasti akan terus meningkat. Begitu juga Bapak Ibu sekalian. Ketika kita hendak marah, menyalurkan kemarahan kita melalui kata-kata, perilaku, yang pertama kali terbakar oleh kemarahan adalah diri kita. Ya, sudah di sini terbakar. Kalau orang lain tidak, ya cuek, tidak menerima, bahkan dia bisa mengendalikan, tidak membalas marah, kita tambah dongkol. Ya, kita tambah dongkol. Coba kalau Bapak Ibu sekalian, ya, hendak marah terhadap orang lain. Orang lain biasa saja, tidak menyikapi dengan
buruk juga. Apa yang terjadi? Ini pokoknya gondok bener. Ya, marah. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi hal ini tidak baik untuk dikembangkan. Ya. Biasanya mengapa kondisi yang negatif ini bersarang begitu kuat, bersarang begitu lama di dalam diri kita? Karena kita menganggap kebencian, kemarahan itu kekal. Ya, padahal ketika kejadian itu pas waktu itu memang kuat, memuncak. Tetapi ketika sudah berlalu, ya 2 minggu, 3 minggu, dan 1 tahun dan selanjutnya, sebenarnya ada perubahan. Ada perubahan. Ya, ini ada salah satu contoh. Ada seorang mahasiswa BINUS, tetapi tidak saya sebut namanya. Ya, waktu saya datang ke sana dalam rangka mengisi juga, ada pemuda laki-laki, ya, dia bercerita, Bante, saya ini sakit hati, sangat sakit. Saya tanya kenapa? Bahkan tidak hanya sakit hati, Bante, saya benci, sangat benci, marah juga, sangat marah. Ya, kalau orang sudah sangat, itu udah over berarti. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata dia baru diputuskan pacarnya. Ya, ada yang seperti itu. Ya, tapi nanti jangan diterapkan. Ya, kalau diputuskan ya sudah, cari yang baru lagi. Ya, pertama kali dia diputuskan, jangankan menengok, melihat saja tidak mau. Ya, dia tidak mau, saking bencinya. Ya. Terus dia bertanya, bagaimana Bante supaya kemarahan saya, kebencian saya terhadap si dia itu tidak mengakar. Bahkan nanti ketika saya mendapatkan pasangan yang baru, tidak terulang kembali. Tidak mendapatkan pasangan baru karena pelampiasan. Ya. Saya memberikan saran. Coba perhatikan. Ingat kembali. Kebencian kamu, kemarahan kamu terhadap mantan pasangan kamu, apakah sama dengan yang waktu pertama kali diputuskan dengan yang sekarang? Karena itu sudah berjalan 1 tahun. Masih benci? Ya, tidak Bante. Sekarang saya sudah mulai berbicara walaupun agak merengut ya. Mencoba untuk ya ketika ditanya saya jawab. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tidak ada namanya kebencian itu yang tetap. Lambat laun ya, dia akan berubah. Ya, yang tadinya tidak mau bicara, melihat pun tidak mau. Setelah berjalan dia mau berbicara. Ya, dia mau memaafkan. Walaupun belum sepenuhnya. Mungkin bisa memaafkan lewat kata-kata, tapi hatinya masih tetap terluka. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada perubahan. Ketika kita praktek menjadikan dhamma sebagai pedoman kita, ada perubahan. Cuma terkadang orang ketika perubahannya itu terus, dia tidak merasa ada perubahan. Coba Bapak Ibu sekalian sekarang merenungkan, gimana ya setelah saya mendalami dhamma dengan yang sebelumnya? Coba, sabarnya lebih sabar, marahnya lebih meredam, atau tambah memuncak? Pasti ada perubahannya. Tidak mungkin tidak ada perubahannya. Ya, itulah cara kita untuk
melihat latihan kita itu sejauh mana. Ya, latihan kesabaran, latihan meta itu sejauh mana. Membandingkan kita yang ada pada saat ini dengan yang sebelumnya. Nanti di situ timbul motivasi, timbul semangat untuk berlatih. Oh iya, saya ada perubahan. Ya, ada perubahan. Walaupun perubahannya tidak kentara. Ya. Coba sekarang. Yang dulu umurnya 17. Ya. Terasa tidak? Sekarang sudah 30, 40. Ya. Tidak terasa. Ada perubahan di situ. Ya, jangan menganggap suatu kebencian, kemarahan itu ya milik kita. Kalau kita anggap sebagai milik kita, ya kita terpenjara. Ya, terpenjara. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan melindungi ya diri kita dengan menjaga pikiran kita, tidak mengucapkan kata-kata kasar, berdiam ya dengan kasih sayang tanpa kebencian. Ini termasuk perlindungan yang kita upayakan dari dalam diri kita. Nah, ketika kita bisa melindungi diri kita dengan hal demikian, maka kita juga melindungi orang lain. Ya, dalam salah satu khotbah Sang Buddha, Siddhaka Sutta, di situ disebutkan atanang bikawe rakato parang rakato atanang rakati. Siapapun yang mampu melindungi diri sendiri, dia melindungi orang lain. Siapapun yang mampu melindungi orang lain, dia melindungi diri sendiri. Ya, ketika Bapak Ibu sekalian hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik itu ditujukan menghampiri diri kita, tetapi Bapak Ibu sekalian tetap mampu melindungi diri sendiri, ya, dengan perhatian murni, ya, maka Bapak Ibu sekalian juga melindungi orang lain. Bisa seperti itu, ya. Cinta kasih yang sesungguhnya seperti itu. Kita melindungi diri kita sendiri dengan meta, dengan perhatian murni. Ketika hal-hal buruk tidak terjadi, tetap kita lindungi pikiran kita. Ketika hal yang buruk itu terjadi, ya, seperti ya cacian, makian dan sebagainya itu ditujukan terhadap diri kita, kita tetap melindungi diri kita. Ya. Bagaimana melindungi orang lain? Juga dimulai dari diri kita. Kalau kita mempunyai ya meta, suka menolong dan sebagainya, itu juga dimulai dari diri kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, kenapa seseorang itu mampu menerapkan meta? Kenapa seseorang itu mampu ya menyalurkan meta melalui ucapan dan perbuatan? Karena yang ada di dalam pikirannya memang sifat luhur tersebut. Ya. Coba misalnya yang dulu pernah muda, yang sekarang juga masih muda, ketika hendak memberi bunga terhadap pasangannya, apakah bisa pemberian itu diberikan tanpa orang yang memberi itu mempunyai bunga? Tidak bisa. Ketika kita mau berdana makan nasi misalnya, apakah bisa pemberian itu dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai nasi? Tidak bisa. Tidak bisa. Orang yang mampu menerapkan meta, maka dia yang mampu memancarkan cinta kasih terhadap semua makhluk, terhadap orang-orang yang terdekat. Ya, kalau di dalam pikirannya yang ada cuma marah, ya, ada yang seperti itu di dalam keluarga. Kasihanlah suami, kasihan istri, anak dan sebagainya. Dapat, ya, pesangon setiap hari. Ya, pesangonnya apa? Marah. Ketika terjadi
ya, kondisi yang tidak sesuai, marah. Ya, hendaknya ini diingat ya Bapak Ibu sekalian, supaya apa? Dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam berinteraksi satu sama lain tidak ada perselisihan. Ya, tidak ada perselisihan. Ya, untuk itu ketika kita mampu menjaga diri kita sendiri, menjaga pikiran kita, menjaga ucapan kita, menjaga perilaku kita dengan baik, orang lain pun pasti akan ikut terjaga. Itulah pengembangan meta yang sesungguhnya. Ya, kalau kita tidak mampu, ya, pikirannya buruk, kebencian yang muncul, ya, kemarahan yang lebih dominan, orang lain ya pasti tidak terjaga. Ya, tidak terjaga. Karena orientasi munculnya perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu ya karena dimulai dari pikiran. Kalau pikiran sudah buruk, bisa saja perlakuannya kasar, timbullah percekcokan. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian, hendaknya sebagai umat Buddha, mental yang satu ini tetap diterapkan. Sebagai latihan untuk awal memang sengaja kita terapkan. Nanti kalau sudah kebiasaan ya sudah otomatis. Tidak ada yang perlu dilatih lagi. Karena sudah biasa. Ketika membunuh, oh iya, pembunuhan ini tidak baik. Ketika mau mencuri, oh iya, pencurian ini tidak baik. Ya, bisa seperti itu. Ya, kalau ini diterapkan, menjaga pikiran ya, tanpa kebencian, ya, tetap menjaga ucapan dengan baik, tetap menjaga perilaku dengan baik, dalam berkeluarga pun pasti akan damai. Ya, ingin damai kan? Damai apa yang sebaliknya? Damai. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian, meta dimulai dari menjaga diri kita sendiri. Kalau kita mampu menjaga dengan baik, maka kita juga mampu menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan menjaga orang-orang yang di sekitar kita, sebenarnya kita juga menjaga diri kita sendiri. Ya, atanang bikawe rakatu parang rakati. Parang rakatu atanang rakati. Siapapun yang menjaga diri sendiri, dia juga menjaga orang lain. Siapapun yang menjaga orang lain, dia juga menjaga diri sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita mampu menjaga diri sendiri, meliputi pikiran dengan meta, ya, tidak mengucapkan kata-kata kasar, berdiam dengan kasih sayang tanpa kebencian, sehingga semua makhluk, semua orang yang ada di sekitar kita, mereka juga ikut terjaga, ikut berbahagia. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sa